Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurul Ain, stambuk A221-18078 dari Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem nervosum atau yang lebih dikenal dengan sistem saraf. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu apa sih sistem saraf itu? Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke sistem saraf pusat berupa otak dan sumsum tulang belakang untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Dalam kegiatannya, saraf mempunyai hubungan kerja seperti mata rantai atau berurutan dari reseptor ke efektor. Nah, dari tadi kita sudah menyebutkan kata reseptor dan efektor. Jadi, sebenarnya apa sih reseptor dan efektor itu? Nah, reseptor adalah alat penerima rangsangan atau impuls. Pada tubuh kita yang bertindak sebagai reseptor adalah organ indera. Lalu yang kedua ada penghantar impuls. Penghantar impuls ini dilakukan oleh saraf itu sendiri. Saraf tersusun dari berkas serabut penghubung yang biasa disebut dengan akson. Lalu yang ketiga ada efektor. Efektor adalah bagian yang menanggapi rangsangan yang telah dihantarkan oleh pengantar impuls. Efektor yang paling penting pada tubuh manusia adalah otot dan kelenjar. Oke, selanjutnya kita harus tahu apa sih sebenarnya fungsi dari sistem saraf? Sistem saraf memiliki fungsi yang pertama sebagai input sensori yang akan menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua sebagai integrasi. Otak dan sumsum tulang belakang akan mengelola informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon yang dihasilkan. Dan yang ketiga sebagai output motoris, yaitu akan mengantarkan impuls ke efektor, baik itu ke sel maupun ke organ yang akan menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada sistem saraf pusat dan ada sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terletak di bagian tengah tubuh kita, terdiri dari otak, esenfalon dan sumsum tulang belakang medula spinalis. Untuk otak sendiri terbagi menjadi 4 bagian, ada otak besar cerebrum, otak tengah mesenfalon, otak kecil cerebellum, dan sumsum lanjutan medula oblongata. Sedangkan pada sistem saraf tepi terletak di seluruh bagian tubuh kita kecuali pada otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari dua bagian, yaitu ada sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar atau otonom. Saraf sadar terdiri dari 12 pasang saraf tepi kranial dan 31 pasang saraf tepi spinal. Sedangkan saraf tak sadar terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Sel
ada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Neuron berfungsi menghasilkan dan mengantarkan impuls saraf. Neuron tidak mengalami mitosis, yang berarti jika mengalami kerusakan tidak dapat digantikan. Hal ini bersifat amitotik. Struktur neuron terdiri dari dendrit, badan sel, akson, inti sel atau nukleus, dan terminal akson. Oke, selanjutnya kita masuk ke tipe neuron berdasarkan fungsinya. Tipe neuron berdasarkan fungsinya terbagi menjadi 3, yaitu ada neuron motorik. Neuron motorik berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor kemudian akan memberikan respon terhadap stimulus yang diterima. Yang kedua ada neuron sensorik. Neuron sensorik menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimia, serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem saraf pusat. Dan yang ketiga ada neuron intermediate. Neuron ini berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian dari sistem saraf pusat. Neuron juga dikelompokkan dalam 3 tipe neuron berdasarkan bentuknya. Tipe neuron berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 4 macam. Ada bipolar yang terdiri dari 1 akson dan 1 dendrit. Ada multipolar yang terdiri dari 1 akson dan banyak dendrit. Ada unipolar yang terdiri dari 1 akson yang bercabang, dan anaksonik yang terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson. Nah, jadi itulah tadi sedikit pemaparan materi dari saya tentang sistem saraf. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan pada materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.